berislam utamanya yang penuh cinta, yang berorientasi gerak ke dalam bukan keluar. Jadi memperbaiki diri sebelum kemudian mengurusi orang lain. Bahkan bagi saya mengurusi orang lain itu konsekuensi saja. Setelah kita selesai dengan dirinya, maka kita pasti akan berpengaruh bagi orang lain. Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Habib Hussein Jafar Al-Hadar, pimpinan pendakwah milenial ataupun pimpinan pemuda tersesat. Thank you loh, Habib bisa datang. Terima kasih Pak Gita atas undangannya. Saya tuh biasanya nanya mengenai gimana masa kecilnya tamu-tamu. Kalau boleh diceritain. Lahir di mana, terus belajar apa, terus hobinya apa, terus sampai sekarang, terus nanti ke depannya kita ngobrol. Iya. Ya. Saya lahir di Bondowoso, Jawa Timur, bagian timur Jawa Timur. Kemudian relatif sudah ada aspek heterogennya, karena saya lahir di Jawa, tapi berbahasa dan berbudaya Madura. Biasanya orang sana menyebutnya Madura swasta gitu. Kalau yang negeri Madura, yang di Pulau Karena orang Madura. tua dari Madura? Enggak, Atau? bahasa dan budayanya di Jawa Timur, Surabaya ke timur itu mayoritas Madura. Siap. Dan keturunan Arab. Siap. Jadi Arab, Jawa, dan Madura ada pada diri. Jadi kalau rasis kayaknya mengkhianati diri sendiri. Lahir 32 tahun tahun. 88, 88. 21 Juni. 21 Juni. Usia 32, 33. Siap, siap. Terus. Kemudian lahir dari keluarga yang sangat rasional, beragama secara substansi, tapi juga sangat rasional. Sehingga kemudian ayah saya dari kecil sudah mendidik punya 2 waktu khusus, yaitu setelah subuh dan setelah isya, untuk duduk bersama, kemudian mendiskusikan semua hal, khususnya kaitannya dengan agama biasanya, dengan pendekatan yang bukan hanya berbasis kepada teks-teks agama, tapi juga rasional. Bahkan beberapa mempertanyakan hal-hal yang mungkin nggak kebayang, atau masih belum waktunya anak kecil berbicara itu. Contohnya? Ya, bicara tentang ketuhanan. Jadi ayah saya berusaha untuk tidak mewarisi agamanya, tapi setiap anak memilih agamanya dengan segala pilihan detailnya sendiri. Sehingga kemudian kita tumbuh di iklim yang seperti itu. Setiap hari duduk bersama, ngobrol. Dan saya nyaris diwajibkan oleh ayah saya untuk kemudian belajar filsafat. Wow. Dari usia? Dari masih SMA. Wow. Membaca buku-buku filsafat, karena ayah saya suka filsafat, bukunya banyak, dan kita disuges untuk baca buku-buku filsafat. Diperkenalkan dengan tokoh-tokoh agama yang rasional. Salah satunya, saya ingat betul, tulisan pertama saya di media adalah tentang Salman Al-Farisi, sahabat Nabi yang sangat rasional. Jadi itu ayah saya memperkenalkan itu, kemudian disekolahkan di filsafat. Ya, walaupun tidak diarahkan, tapi paling tidak disugesti untuk ya belajar filsafat lah. Karena minimal S1-mu harus filsafat agar kamu rapi dalam berpikir, kritis dalam berpikir, jernih dalam berpikir. Karena itu yang akan menyelamatkan semua keputusan-keputusanmu dalam hidup. Nah, S1 filsafat, di kelas mungkin sedikit atau bahkan satu-satunya orang yang kuliah filsafat karena pilihan pertamanya. Karena biasanya di filsafat itu pilihan ketiga atau kedua, nggak dapat yang dia pilih, ya udahlah masuk filsafat. Makanya muridnya maunya awalnya ke elektro, nggak diterima, ke teknik, terus ke filsafat. Ke psikologi, politik, hanya ke filsafat. Kemudian makanya awalnya muridnya 20-an, tapi yang lulus hanya 7. Karena semester 2 udah diterima di tempat lain, ya udah masuk tempat lain. Terus aja semakin berkurang. Ini di berkurang. Syarif Hidayatullah? Di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saya pilihan pertama jalur SPMB lagi, bukan jalur lokal. Jadi SPMB milih filsafat gitu, agak aneh bagi sebagian besar orang, tapi itu pilihan.
dan lumayan sudah ngerti filsafat seketika S1 karena membaca buku-buku filsafat, kenal beberapa tokoh filsafat dan pemikirannya. Kalau boleh tahu berapa buku sebulan dibaca waktu kecil? Waktu kecil itu mungkin sebulan udah 2 ya. Oke. 2 buku. Luar biasa. Biasanya disugesti kepada buku-buku yang disukai dulu. Ya. Kemudian berkembang kemana-mana. Dan memang agak unik. Ya. Di rak buku ayah saya, belakangan saya baru tahu itu random sekali. Dari berbagai bidang, berbagai tokoh, berbagai ideologi ada di sana, gado-gado betul. Sehingga memang kita di-challenge untuk kemudian menemukan jati diri kita. Siap. Dengan berbagai referensi yang ada. Karena bagi saya kejumutan itu biasanya muncul dari referensi yang sempit. Kurangnya referensi membuat orang susah untuk bergaul, susah untuk menjadi inklusif dan lain sebagainya. Nah, S2 kemudian memilih tafsir Quran dan hadis. Karena kalau kelamaan di filsafat juga kurang enak. Karena kita akan ribet pada hal-hal yang sangat spesifik, kurang bermanfaat bagi banyak orang. Karena salah satu visi lain yang ditanamkan oleh ayah saya adalah kemanfaatan itu. Beliau 35 tahun menjadi ketua Yayasan Pendidikan, Dakwah, dan Sosial di kampungnya. Tidak bekerja, tapi dari hasil sarang walet. Jadi rumahnya dimasukin sarang walet, udah dari sana. Makanya nggak ada referensi tentang bekerja sama sekali. Sampai sekarang memang nggak tertib bekerja itu nggak ada, karena memang nggak punya referensi tentang itu. Karena ayah memang mengabdi kepada yayasan. Nah, kemanfaatan itu yang kemudian mengarahkan ke kuliah tafsir hadis. Karena arus keberislaman kan menuntut pada satu era di mana kembali kepada Quran dan hadis. Mana dalilnya kalau dalam bahasa Islam. Nah, karena itu kemudian kita belajar Quran dan hadis untuk bisa memberikan pengaruh dan memberikan legacy yang jauh lebih luas nantinya. Nah, itu juga terinspirasi dari ayah. Dari sana kemudian belajarlah mengaktualisasikan diri. Siap. 13 tahun sebagai penulis di media. Di media massa. Di Kompas, kemudian yang paling bergengsi di Kompas dan di majalah Tempo. Siap. Berdarah-darah kita mau tembus Kompas, itu mitos di penulis tuh, untuk tembus di Kompas dan majalah Tempo itu berdarah-darah. Maka ketika tembus senang sekali. Usia 20-21 gitu? Menulis pertama kelas 1 SMA, diterima di media nasional. Wow. Di kelas 3 SMA tulisan saya sudah di Suara Karya, koran nasional waktu itu. Ketika kuliah semester 3 sudah di koran Tempo, di Media Indonesia dan lain sebagainya. Semester 6 mungkin di Kompas. Karena memang ayah juga punya tradisi menulis. Siap. Beliau dikasih pesan oleh almarhum kakek, kalau kamu mau lihat kualitas orang, lihat kualitas bacaan dan tulisannya. Berapa jumlah bukunya, segitu isi otaknya. Itu era di mana buku masih tidak diplastikin. Kalau sekarang jumlah bukunya nggak menentukan kualitas otak seseorang, karena biasanya masih diplastikin, nggak dibaca sama dia. Jadi menulis juga, lihat dari tulisannya. Mengapa? Karena kata ayah saya, tulisan itu lahir dari dialektika, proses. Dia tidak letupan. Kalau omongan, mungkin dari letupan-letupan yang ada bias emosinya, ada bias tidak diverifikasi dulu dan lain sebagainya. Lihat dari tulisannya. Udah, tumbuh 13 tahun sebagai penulis. Menulis mungkin 1000 lebih isai. Wow. Semua tentang keagamaan, beberapa tentang keagamaan, tapi pisau bedahnya filsafat. Karena sangat terpengaruh oleh filsafat. Sehingga kemudian semakin tumbuh sebagai pribadi yang inklusif, kemudian toleran, dan rasional dalam beragama, serta substantif. Jadi cenderung mencari aspek-aspek substansi dari agama dan menggali aspek-aspek rasional dari agama. Nah, itu yang sesuatu yang kemudian disyukuri. 13 tahun jadi penulis. Jadi penulis 13 tahun dan itu betul-betul diarahkan oleh orang tua. Misalnya kimia saya bagus, matematika saya bagus di SMA, dan kepala sekolah minta saya masuk IPA, tapi ayah nggak mau.
Karena sedari awal di raport SD saya yang menulis cita-cita itu ayah. Kata ayah menjadi ulama yang rasional atau ulama yang intelektual, kata ayah. Jadi udah. Nggak ada penyesalan kan? Nggak ada. Karena ayah bukan memaksa, tapi lebih ke mengarahkan. Siap. Karena itu misalnya adik saya nggak melanjutkan SMP dan SMA-nya. Karena ayah melihat potensinya bukan di kognitif, tapi di musik. Akhirnya dia sekolah musik 2 tahun. Wow. Seorang anak kampung Madura swasta di pojokan Jawa Timur, kuliah biola, kuliah piano, dan berani mengambil keputusan untuk tidak SMP. Luar biasa. Tidak SMA. Itu ya keputusan yang agak tegas. Anak-anaknya sulit memahami, istrinya, ibu saya juga sulit memahami, tapi itu diambil karena dia melihat potensinya tidak di sana. Dan didukung oleh orang tua. Dan didukung. Dia bilang, sampai kapanpun kalau minta ikan untuk terbang ya nggak bisa. Begitu juga minta burung untuk berenang sulit gitu. Nah karena itu kemudian adik saya tumbuh sebagai musisi, tapi akhirnya ya tertarik kepada agama juga dan menjadi orang yang concern di bidang keagamaan juga. Nah itu biasanya karena dia sangat memahami anak-anaknya, mempelajari anak-anaknya dan mendidik anak-anaknya sesuai zamannya, zaman si anak ini, makanya diarahkan saja. Sehingga ya nggak ada penyesalan. Ya sedikit adalah penyesalan. Kok kayaknya terlalu berbasis kepada moral pilihannya. Karena orang yang sangat idealis sehingga kerja itu urusan gampang lah. Yang penting secara moral kamu bermanfaat bagi orang lain dan lain sebagainya. Karena itu memang idealismenya dia. 13 tahun menulis, kemudian sampai 5 tahun lalu berada di era peralihan. Era digital age masuk, kemudian migrasi. Tulisan di koran udah gak dibaca orang. Karena menulis bukan hanya aktualisasi diri, tapi untuk bermanfaat bagi orang lain. Betul. Hanya menulis di beberapa media online. Aktif setiap minggu minimal 1 tulisan di 1 media. Di Geotem waktu itu salah satu media online. Kemudian 1 tahun berjalan, era baru muncul lagi. Minat baca kita rendah sekali, nomor 2 terbawah di dunia. Tapi saya curiga kayaknya minat mencari ilmunya tinggi, hanya bergeser saja dari budaya tulis ke budaya audio video. Nah akhirnya memutuskan mikirin gimana mengikuti zaman ini, berpikir untuk bikin YouTube. Tapi karena backgroundnya penulis, dan penulis itu biasanya kan ya di balik layar, introvert dan lain sebagainya. Hanya nyari orang untuk tampil di YouTube membacakan tulisan saya. Karena memang mementingkan tampilan visual. Tapi ya nggak dapat setahun frustasi, jam 1 malam memberanikan diri hidupin HP, ngobrol untuk YouTube langsung diupload. Makanya nama YouTube saya Jeda Nulis. Jadi dulunya jeda menulis, ngomong. Apa yang ditulis diomongkan. Tapi sekarang malah jeda nulis betulan gitu. Jadi gak nulis-nulis gitu. Nah itu akhirnya 3 tahun lalu masuk ke YouTube. Dan alhamdulillah diterima dengan baik. Karena memang berbasis kurikulum. Jadi yang dibicarakan itu nggak ngalor ngidul, nggak seadanya, nggak random. Tapi kurikulum yang kemudian saya sebut sebagai Islam cinta. Jadi mengajar orang untuk menerima perbedaan, memahami agama lain, memahami positioning setiap orang, dan kemudian mentoleransi semua itu. Dan berislam utamanya yang penuh cinta, yang berorientasi gerak ke dalam, bukan keluar. Jadi memperbaiki diri sebelum kemudian mengurusi orang lain. Bahkan bagi saya mengurusi orang lain itu konsekuensi saja. Setelah kita selesai dengan dirinya, maka kita pasti akan berpengaruh bagi orang lain. Karena pengaruh itu utamanya tidak bersifat kognitif bagi saya, tapi keteladanan. Ketika kita sudah selesai dengan diri atau memperbaiki diri, kita akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan inspirasi yang sangat genuine, yang sangat powerful karena berbasis kepada keteladanan. Dalam bahasa Islamnya ya akhlak gitu. Siap. Jadi itu kira-kira hidupnya. Backtrack sedikit.
S1 ke S2 itu ada jeda nggak? Atau langsung? Ada jeda. Oke. Lulus orang yang sangat tidak rapi kuliahnya, S1 lulus di semester 11. Siap. Tahun 2011, dari 2006 ke 2011. Kemudian ke S2 itu 2016 baru S2. Jadi ada waktu 5 tahun Oke. menjadi penulis, kemudian mengaktualisasikan diri lah secara umum. Kemudian 2016 baru lulus 2020. Ya. Lulus di siang hari ketika sore harinya bukan sore harinya. Iya, sore harinya di DO. Jam 12 malam secara sistem. Oke. Di UIN itu sistem. Oke. Itu jam 12 malam di DO gitu. Karena memang ya niatnya nyari ilmu gitu, cari pengalaman. Kemudian padahal penulis, tapi nulis tesisnya jadi lama, nulis skripsinya jadi lama gitu. Akhirnya ya udah 2020 baru lulus S2. Tesisnya apa? S2. Tesisnya tentang ayat-ayat membela agama. Oke. Itu keresahan kepada sebagian orang yang merasa wajib membela agama dengan cara-cara yang kemudian mencederai nilai-nilai agama. Sehingga kemudian saya mencoba mengkonfirmasi ayat-ayat Quran, ada jumlahnya 7 ayat yang berbicara tentang membela agama. Dan kesimpulannya ternyata ya memang membela agama itu bagian dari ajaran Islam, tapi memang harus hati-hati, harus kita selesai dengan diri kita sendiri, sehingga ketika kita membela agama betul-betul gerak hati, bukan gerak nafsu. Bukan berbasis ego, tapi berbasis kerendahan hati, ketulusan, dan lain sebagainya. Ya. Saya mau ngobrol mengenai ini. Mungkin agak nanti dikit. Tapi akhir-akhir ini saya sering dengar Anda ngobrol mengenai Islam dan sains. Iya. Ya kan? Cerita deh pandangan Anda. Iya, bagi saya Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin paling tidak memberikan 2 kata kunci. Yang pertama, rahmat bagi semua orang, bukan hanya lil muslimin, bukan hanya bagi orang Islam, sehingga saya sangat concern kepada toleransi beragama. Ya. Kemudian yang kedua, lil alamin itu bagi semesta alam. Artinya bukan hanya kepada manusia, tapi binatang, tumbuhan. Ya. Sehingga kemudian bukan hanya rahmat bagi aspek agama itu sendiri, tapi sains, teknologi, ekonomi, sosial, budaya, agama itu menjadi rahmat bagi semua itu. Karena itu saya dari masih S1 di semester 4, 5, atau 6 itu sudah membaca buku-buku yang bertema tentang islamisasi sains. Dari Ismail Raji Faruqi, Syed Nagib Alatas, dan lain sebagainya. Kemudian ikut juga bersama Prof. Mulyadi Kartanegara di riset-riset tentang islamisasi ilmu. Jadi memang memiliki bayangan bahwa Islam harus kemudian bukan hanya berdamai, tapi terintegrasi dengan sains. Meskipun pada wilayahnya masing-masing. Karena keduanya ini memiliki metodologi yang berbeda. Sains itu bersifat empiris, kemudian agama bersifat intuitif. Tapi harus saling mengisi keduanya untuk kemudian membangun peradaban yang betul-betul megah, yang betul-betul gagah. Gitu. Sehingga hal-hal yang sifatnya membentur-benturkan sains dan agama itu menjadi sesuatu yang ingin saya klarifikasi. Karena kalau kita mengacu kepada risetnya Ian G. Barbour, itu ada relasi agama dan sains itu kan ada 4 relasi. Ada relasi konflik, kemudian ada relasi independensi. Relasi konflik ya contoh paling mudahnya Galileo dan gereja. Relasi independensi. Dikecam habis dia waktu itu. Iya, dikecam habis karena ya sebenarnya itu berulang. Di Islam
teori bumi datar, sebagian orang Islam atau sebagian umat beragama meyakini bumi datar, itu kan kecelakaan-kecelakaan yang buruk sekali bagi peradaban kalau kita pikirkan secara serius. Apa jadinya bumi kalau dikelola oleh orang-orang yang bukan bidangnya, dikelola secara serampangan. Salah satu kecelakaannya misalnya begini. Ketika terjadi bencana ekologis, orang menganggap solusinya adalah teologis. Ada banjir di Jawa Barat, orang bilang, ya karena terlalu banyak orang mabuk di sana. Terlalu banyak orang zina di sana. Tentu saya bukan melegalkan zina dan mabuk, tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah sampah dibuang sembarangan, masalah-masalah ekologis. Salah mendeteksi masalah akan menyebabkan salah juga membuat solusinya. Nah itu kan rentetan masalah karena itu. Nah karena itu kemudian ada era independensi. Agama dan sains jalan sendiri-sendiri. Ya ini juga bermasalah karena ada irisannya menurut saya antara agama dan sains. Salah satu yang paling mudah seperti ini. Agama itu mengontrol sains agar selalu bermoral. Ditemukan nuklir agar gak dijadikan bom untuk membinasakan orang, maka perlu agama di sana. Sains, agama butuh sains untuk menjamin agar agama bersih dari mitologi-mitologi. Kalau dibiarkan agama ini isinya mitos-mitos karena di dalamnya isinya keyakinan. Karena itu perlu diverifikasi melalui sains. Dan sains dalam pengertian yang luas, termasuk di dalamnya sosial, filsafat, dan lain sebagainya. Nah, karena itu independensi juga bermasalah. Kemudian integrasi. Penyatuan bagi saya juga bermasalah karena keduanya punya metodologi yang berbeda. Yang paling menarik adalah dialog. Dialog. Keduanya saling berdialog, saling menginspirasi, saling menasehati dalam tanda petik dan bekerja di bidangnya masing-masing untuk bersama mengkonstruksi peradaban agar lebih maju. Nah, itu menjadi salah satu yang menjadi concern. Dulu pernah nulis jurnal tentang itu. Kemudian akhirnya ya sering berbicara tentang sains dan agama, apalagi yang kemudian berbicara lagi di beberapa episode saya di YouTube karena corona kemarin. Ketika corona kan ada kelompok yang corona itu gak ada, takut hanya pada Allah, jangan takut kepada corona. Padahal Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang paling berani dan paling beriman, apalagi ditimbang kita, ya ketika di Syam ada pandemi, beliau keluar, lari dari pandemi itu. Ketika ditanya kenapa lari dari satu takdir, saya lari dari satu takdir menuju takdir yang lainnya. Paling beraninya orang, paling berimannya orang. Kita udah keberaniannya susu, kemudian keimanannya cetek, sok-sokan bicara bahwa gak takut corona, takut Allah. Ini pola pikir yang salah, yang rentetannya dari pemahaman tentang sains dan agama yang bermasalah. Nah itu yang kemudian kita ingin benahi. Padahal Al-Quran bicara ada 49 ayat yang menantang kita untuk berpikir. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Ayo berpikir, kata Allah. Ayo kamu gunakan ilmu. Kemudian Al-Quran juga banyak ayat-ayat yang berbicara tentang kosmologi, tentang alam semesta. Kemudian Al-Quran dan Nabi ketika meminta kita untuk mempelajari ilmu, Nabi gak secara spesifik bilang ilmu agama, tapi semua ilmu. Dan sering kita lupa bahwa yang dilawan oleh Nabi adalah kejahiliahan. Jahiliyah itu akar katanya jahil yang artinya kebodohan. Orang sering menganggap zina itu haram, tapi bodoh itu boleh. Gitu. Padahal Islam sangat menentang kebodohan. Sehingga seharusnya buta huruf itu menjadi musuh Islam. Kemudian literasi kita yang rendah itu seharusnya menjadi objek dakwah Islam dan lain sebagainya. Nah, Islam sebagai way of life, sebagai world view itu yang sekarang tereduksi. Sehingga saya ingin kemudian ya ayo kita mencoba menjadikan semuanya itu rukun untuk sama-sama memajukan. Ya, memajukan di level terendah, memajukan diri sendiri. Jangan sampai ada konflik sains dan agama di kepala kita. Kemudian memajukan bangsa, memajukan dunia. Itu yang ini. Emang nggak gampang memadukan
sains dan religi atau agama kan. Bahkan kalau kita mengacu ke Isaac Newton, ahli fisika yang pertama kali menemukan teori gravitasi, itu kan dia dikecam habis. Tentunya beberapa abad sebelumnya Galileo kan, tapi itu secara nggak langsung dia menganulir superstisi. Dia menganulir sorcery atau kedukunan yang sangat rampan di Eropa. Nah itu kan kalau menurut saya itu merupakan komplementaritas antara sains dengan agama. Nah saya mau tarik ke abad ke-8 nih. Bahkan ke abad 7 lah. Setelah Nabi Muhammad meninggal, itu kan ada peradaban Umayyad selama kurang lebih 90 tahun. Terus peradaban Abbasid selama 400 sampai 500 tahun. Kita tuh tempted sekali untuk romantis dengan kejayaan peradaban Abbasid, di mana pengedepanan ilmu alam atau sains itu luar biasa kan. Salah satunya adalah Al-Khwarizmi yang menemukan aljabar, matematika, dasar untuk astronomi dan segalanya. Tapi setelah itu 1258 semenjak Hulagukan Mongol itu nyerang Baghdad, kayak kita tuh mengalami masa panjang yang agak-agak vakum atau relatif vakum dengan scientific discoveries di kalangan Muslim ya. Bisa dibilang Ottoman dulu cukup jaya selama 500-600 tahun, tapi mereka nggak bisa mengedepankan sains seperti apa yang kita lihat selama 400-500 tahun di zaman peradaban Abbasid. Nah, cukup keren kan Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia untuk mulai bercakap mengenai gimana nih, langkah apa nih yang kita bisa ambil ke depan untuk bisa mengedepankan scientific discovery dan juga beragama at the same time. Saya curious, pandangan Habib gimana? Iya, Islam tereduksi sedemikian rupa, apalagi sekarang, kemudian menjadi agama hukum semata bagi sebagian orang atau bahkan bagi sebagian besar orang. Ya, kalaupun melebar mungkin hanya ke politik. Itu pun karena pragmatisme, bukan pengabdian. Sehingga kemudian tereduksi sedemikian rupa menjadi agama hukum saja. Sehingga kemudian tidak berkembang hal-hal yang sifatnya sains, baik sains dalam pengertian ilmu alam maupun sains dalam pengertian ilmu sosial. Misalnya kajian tentang antropologi, kajian tentang naskah, filologi, itu kan sebenarnya sangat penting dalam Islam. Tapi ya tidak berkembang pesat, apalagi di sains dan teknologi gitu. Umat Islam hanya menjadi konsumen bagi penemuan-penemuan sains dan teknologi. Sehingga kemudian ada semacam era di mana kemudian ya agama itu agama, kemudian yang lainnya ya yang lain gitu. Agama itu hanya ada di masjid akhirnya. Jangankan sains, kesalehan saja itu hanya bersifat ritual bagi sebagian orang. Padahal agama lahir dengan visi sosial. Kesalehan itu kesalehan sosial. Bahwa semua kesalehan ritual itu hilirnya kepada kesalehan sosial harusnya. Misalnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu kata Allah dalam Al-Qur'an untuk mendidik kamu menjadi pribadi yang tidak keji dan tidak mungkar kepada orang lain. Orang beriman itu memberi rasa aman kepada orang lain kata Nabi. Itu saja masih PR kita. Belum lagi kemudian ke sains dan teknologi dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya jejak-jejak itu walaupun tidak sebesar di era Abbasiyah, jejak-jejak itu masih ada ya di peradaban Islam. Tapi memang tidak mainstream. Kita misalnya punya nama, kalau dalam kita mengacu kepada Nobel,
Nobel Fisika itu ada nama Abdus Salam, Ya. seorang Pakistan. Ahmadiyah, Pakistan, keturunan. Pakistan. Nobel 1979 Betul. mungkin, sekitar itu. Dan bersama Steven Wilbeck, Betul. yang partnernya. Steven Weinberg. Iya, Yep. Steven Weinberg. Yep. Yang kemudian bekerja sama mendapatkan hadiah Nobel. Menariknya, Abdus Salam itu menemukan teorinya itu berdasarkan Al-Quran, Betul. sedangkan Steven Weinberg beda agama dengan dia. Ya. Dan Yahudi. dia studinya atau metodologinya ilmiah. Betul. Dari sana kemudian filsafat berbicara tentang sebenarnya bahwa sains itu utamanya adalah tentang justifikasi, Ya. bukan discovery-nya. Betul. Menarik. Jadi bukan dari mana dia mendapatkan ini, tapi bisa diverifikasi tidak, bisa dijustifikasi enggak secara ilmiah. Ya. Jadi di sanalah kemudian muncul teori itu, sehingga misalnya Einstein juga ketika menemukan teori relativitas umum dan khusus juga dia bilang ada pengaruh imajinasi di sana. Dia lebih suka berimajinasi. Dia suka daripada berimajinasi belajar. daripada belajar. Kemudian Faraday juga Michael Faraday. Karena imajinasi dan mimpinya tentang dewa-dewi. Betul. Yang penting hasilnya kemudian bisa diverifikasi secara ilmiah. Nah, ada masa itu sebenarnya. Iya. Di mana orang kemudian menggali, silahkan Al-Quran dari manapun, tapi yang terpenting bisa diverifikasi secara ilmiah. Tapi kemudian lagi-lagi muncul nama-nama seperti Harun Yahya yang cocok logi, bukan, jadi mencocokkan, menundukkan sains pada kitab suci, Iya. bukan kemudian mencari titik temunya. Betul. Nah itu kemudian. Nah kemunduran itu yang kemudian menjadi tantangan sebenarnya dalam Islam. Iya. Termasuk secara politik kan sekarang mundur. Betul, betul. Saya beberapa kali mengangkat poin bahwasanya dari 600-an hadiah Nobel dalam sains, itu 150 dimenangkan oleh orang keturunan Yahudi. Di Israel itu populasi cuma 7-8 juta. Dan di luar Israel orang Yahudi itu 7-8 juta. Anggaplah 15-16 juta di seluruh dunia. Tapi mereka bisa memenangkan 25% dari total. Sedangkan populasi Islam ini kan, Muslim ini kan dibanding hanya 16 juta atau 15 juta, tapi yang menang Nobel dalam sains itu di bawah 10. Nah ini, ya saya ini bukan zero sum game, tapi nggak ada alasan untuk kita bisa mengedepankan dua-duanya, kesalehan sama sains. Iya kan? Dan ini bukan hal yang nggak pernah dilakukan oleh Muslim. Dulu dilakukan selama 400-500 tahun, dari abad ke-7 atau 8 sampai 13. Iya, sebenarnya bahkan kalau kita bicara misalnya filsafat, filsafat itu masuk ke Barat justru lewat Islam. Betul. Dari Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab, dipelajari, kemudian baru masuk ke Barat. Iya. Berbagai kemudian kita punya namanya perpustakaan Baitul Hikmah dulu, yang kemudian menjadi sumber rujukan bagi Barat. Bahkan Nur Khalis Majid, almarhum Cak Nur, bilang HAM itu Barat belajar dari Islam. Orang-orang Sarasan, orang Arab Muslim yang kemudian membawa nilai-nilai HAM yang kemudian dipelajari oleh Barat. Karena HAM itu menurut beliau itu sudah disampaikan oleh Quran dan ditegaskan kembali oleh Nabi dalam khutbah wada'nya, khutbah terakhirnya Nabi, bahwa perempuan setara dengan laki-laki, bahwa tidak boleh ada darah yang tumpah secara sia-sia, bahwa harta orang harus dilindungi, property right lah kalau kita bicara dalam logika HAM di Barat, itu dilindungi dalam Islam. Ini kan sebenarnya justru Barat yang belajar pada Islam, tapi sekarang kan kondisinya terbalik. Itu dan Columbus, Magellan, Vasco da Gama,
nggak akan bisa menemukan benua-benua baru tanpa dasar pengetahuan Ya. dari zaman kejayaan Islam. Islam. Ya kan? Dan saya pikir karena memang agama kemudian dipisahkan dari rasionalitas. Saya mau tanya, ini kan ada beberapa interpretasi. Ini bukan posisi saintifik saya ya, atau posisi filsafat saya, tapi ada beberapa interpretasi yang mana dianggap filsuf terkenal, Hamid Al-Ghazali. Itu dia yang dianggap melemahkan kepentingan untuk mengedepankan sains, di mana revelations itu harus di atas rasional. Apakah, ya saya curious saja, pandangan Anda, apakah itu salah satu titik infleksi di mana kita tidak seperti dulu pengedepanan sainsnya? Sebagian orang menyebut seperti itu, sebagian riset menyebut seperti itu, tapi sebagian riset yang lain membantahnya. Siap. Menyebut seperti itu, yang membantahnya biasanya akan mengatakan bahwa sebenarnya yang dilakukan Al-Ghazali bukan anti rasionalitas, bukan anti filsafat, tapi anti kepada satu corak filsafat, yaitu filsafat paripatetik, yang digawangi oleh Ibnu Sina, Siap. yang dianggap kemudian mengancam akidah Islam oleh Al-Ghazali. Jadi, dan Al-Ghazali sendiri filosof. Karena tidak akan bisa mengkritik filsafat tanpa dia berfilsafat. Dia menulis kemudian buku berjudul Tahafutil Falasifah, kritik dia kepada para filosof sebenarnya, bukan kepada filsafat. Karena itu tidak ada itu referensi pengharaman filsafat seperti pernah ramai beberapa waktu lalu, biasanya merujuk kepada pendapatnya Imam Syafi'i, itu nggak ada. Imam Ghazali pun seorang filosof. Dan itu sesuatu yang lumrah saja, dibantah lagi oleh Averroes, Ibnu Rus melalui Tahafutil Tahafut, kesesatan orang yang menuduh orang lain sesat. Walaupun kebesaran Al-Ghazali jauh di atas Ibnu Rus, sehingga kemudian lebih berpengaruh Al-Ghazali. Kemudian Al-Ghazali juga mematok bahwa yang wajib itu adalah ilmu agama, tapi kalau sains itu fardu kifayah. Sebagian orang belajar. Dan itu bukan berarti mendelegitimasi rasionalitas atau ilmu umum. Sebenarnya Al-Ghazali hanya ingin berkata bahwa ilmu agama itu wajib karena visi misi hidupmu adalah itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah, sehingga jangan sampai kamu tidak berilmu agama. Karena itu visimu untuk akhiratmu. Tapi ya urusan dunia, ilmu-ilmu sains, teknologi, sosial dan lain sebagainya itu juga harus. Karena itu memang itu ya sebenarnya dialektika yang biasa saja. Tapi memang efek sampingnya mungkin, kalau kita bicara seperti obat, efek sampingnya sebagian orang kemudian menganggap filsafat mundur. Saya lebih karena pengaruh Al-Ghazali tersebut. Ya, saya lebih percaya dengan hipotesa bahwasanya titik infleksi yang lebih berarti atau besar itu sewaktu Hulagukan menyerang Baghdad di abad ke-13. Itu yang sangat melemahkan progres ataupun progresi scientific discovery kita atau Islam. Sehingga ya terjadilah deselerasi kemajuan. Ya kan, sampai sekarang. Dan saya tetap sebagai seorang Muslim, saya pengen lihat ke depan gimana Indonesia itu lebih bisa berperan untuk membangkitkan renaissance atau scientific renaissance. Ya kan? Menurut Anda gimana? Iya, pertama saya setuju bahwa terlalu simplifikasi. Kalau mengatakan suatu peradaban bergeser hanya karena pemikiran satu orang atau beberapa buku saja yang ditulis oleh dia, terlalu simplifikasi. Dan biasanya peradaban akan bergeser sedemikian rupa, ada relasi kuasa di dalamnya. Bisa jadi visi misi penguasa pada saat itu sudah tidak lagi saintifik. Kalaupun saintifik biasanya untuk kebutuhan militer saja, untuk kebutuhan penaklukan. Nah, dari sana kita bisa kemudian bergeser bahwa sebenarnya Islam di Indonesia itu memiliki peluang yang besar untuk mengambil peran itu. Mengapa?
Karena pergerakan dakwah Islam itu harus dibedakan antara ke utara dan ke selatan. Ya. Ke utara itu berbasis penaklukan sampai puncaknya di Andalusia di Spanyol. Betul. Semua penaklukan. Ya. Simpelnya melalui pedang, militeristik penyebaran Islam ke utara itu, dari Makkah, Madinah ke utara. Tapi kalau yang ke selatan itu tidak melalui penaklukan, tapi akulturasi, budaya, melalui jalan damai, melalui jalan pena lah, bukan lagi jalan pedang, jalur perdagangan lah dan lain sebagainya. Sehingga kemudian corak peradaban Islam di Timur Tengah dan di Asia, di Nusantara, termasuk Singapura, Malaysia dan lain sebagainya, itu jauh lebih kokoh dan jauh lebih saintifik sebenarnya. Karena orang memeluk Islam dengan kesadaran dan sebagai pilihan, dan Islam diperkenalkan sebagai satu agama yang gagah secara rasional, gagah secara kebudayaan dan lain sebagainya. Sehingga sebenarnya Indonesia bisa menjadi kiblat kedua atau kiblat baru untuk memulai revolusi itu. Memulai corak Islam yang baru dalam segala hal. Dalam sains dan teknologi, kemudian yang kedua dalam toleransi, karena jejak toleransi kita jauh lebih besar. Dari awal memang toleran, soft masuk Islam ke sini. Kemudian dengan kebudayaan, kemudian dengan isu kebangsaan. Kalau di Timur Tengah kan dari dulu sampai sekarang nggak kelar-kelar, pan-Islamisme, pan-Arabisme. Itu sulit. Orang Islam di Timur Tengah itu menyatukan Arabisme dan Islamisme itu sulit. Di sini kan nggak. Mudah sekali. Kita ya Pancasila iya, Islam iya. Dan itu gagasan yang genuine, yang revolusioner, yang seharusnya menjadi titik bagi kita untuk berperan lebih besar. Apalagi kita bukan hanya unggul dalam keislaman, kan, dalam demokrasi kita juga unggul. Secara geopolitik juga kita strategis. Betul. Tapi ya itu lagi-lagi ya soal kesadaran itu. Sebenarnya almarhum Gus Dur luar biasa kan, dia pergi ke sana kemari untuk kemudian menaikkan daya tawar Indonesia dalam segala hal di pergaulan internasional. Saya mau tarik ke poin-poin yang Anda baru angkat, seperti kecintaan, toleransi, dan geopolitik. Tapi pertanyaan terakhir saya yang terkait sains, garis miring teknologi. Saya pernah tanya ke narasumber yang lain mengenai gimana semakin mendigitalisasi diri, kan, di mana kita tuh berkonsultasi jauh lebih banyak dengan Google dibanding kita berkonsultasi dengan pendeta, ustadz, ataupun biku, ya kan? Dan jawaban yang saya dengar sebelumnya adalah itu tergantung kita. Teknologi itu hanya alat. Saya curious, pandangan Anda gimana? Apakah ini akan terus mengubah spiritualitas dikarenakan peran teknologi? Pasti teknologi di dalamnya ada ada bias lah, ada efek samping pastinya. Salah satunya adalah misalnya reduksi di sana sini karena teknologi. Karena teknologi semua orang bisa bicara sekarang. Sebodoh apapun dia bisa punya media, yaitu media sosial. Kemudian teknologi menyebabkan hilangnya kepakaran. Seorang pakar bicara tentang satu hal bisa dibantah oleh seorang yang nggak ngerti apa-apa. Apaan lo? Kemudian dia bicara tentang teori ngawur gitu. Bisa aja kan sekarang di era teknologi. Seakan-akan punya otoritas untuk ngebully lagi. Oh iya. Tapi tetap saya percaya bahwa kita diciptakan oleh Tuhan sebagai pribadi yang berdaulat, pribadi yang merdeka. Bahkan lebih jauh itu kata Nabi dalam salah satu hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Kamu ini pemimpin, utamanya kepada diri kamu. Sehingga seharusnya manusia, apalagi muslim, tidak teralienasi dari dirinya sendiri, apalagi oleh teknologi, oleh sesuatu yang dibuat oleh dirinya sendiri. Kan sebenarnya tantangan muslim atau manusia di era digital seperti saat ini tidak teralienasi dari dirinya sendiri dan digantikan oleh digital. Nah, itu tantangannya sebenarnya. Nah, kedaulatan itu yang sebenarnya harus ada. Bahwa bagaimanapun teknologi diciptakan untuk diri kita.
Jadi jangan sampai kemudian teknologi itu yang mengontrol kita. Jangankan itu, nafsu aja yang jelas-jelas ada dalam diri kita sebaiknya tidak mengontrol diri kita, apalagi teknologi. Nah, problemnya sekarang teknologi yang secara bias mengontrol kita. Misalnya saya pernah ditegur, YouTube isinya dakwah, tapi iklannya porno, kata orang. Padahal algoritma Anda yang bermasalah, berarti Anda suka buka porno, makanya iklannya porno. Cek aja browser history-nya. Saya sering bilang sekarang iman dan takwa orang itu bisa dicek dari FYP TikTok-nya. Kalau isinya hal-hal yang nyerempet pornografi, ya berarti iman dan takwanya ya sekelas itu sudah. Jadi algoritma itu yang kemudian mendidik kita, bukan kita yang menciptakan algoritma. Karena itu saya mendorong mengikuti dan menggiring. Makanya saya nggak mendorong orang untuk tidak digiring oleh algoritma. Misalnya di era polarisasi seperti sekarang, jangan mau dibuat dalam kelompok-kelompok seperti Hena, echo chamber gitu. Ketika algoritma mau ke kanan, ya udah kamu ke kanan aja, gak pernah membaca kiri, sehingga kamu terus mendapatkan pembenaran, bukan kebenaran. Nah, ini menarik. Banyak orang mengatakan bahwasanya agama itu malleable. Sifat lunaknya itu bisa dibentuk oleh apapun yang kita tuangkan. Iya kan? Ibarat kata kalau ada rampok sama ustadz, dua-duanya baca ayat yang sama dari Quran. Si rampok ini bisa menggunakan ayat yang sama untuk menjustifikasi perampokan dibanding seorang ustadz untuk menjustifikasi perilakunya dia untuk memberikan dakwah yang bijaksana. Nah, itu kan tergantung nilai hidup seseorang. Ujung-ujungnya pemberdayaan teknologi, pemberdayaan apapun, dan pemberdayaan apapun yang kita baca, interpretasinya kan sebetulnya tergantung konstruksi sosial kita. Iya kan? Nah, gimana nih untuk kita bisa mengindahkan konstruksi tersebut atau merekonstruksi konstruksi awal yang mungkin kurang berkenan? Sebenarnya kalau dalam sejarah Islam memang sering terjadi fenomena-fenomena seperti itu. Sama-sama orang Islam saling mendelegitimasi dengan ayat yang sama. Misalnya kalau dalam sejarah Islam ada konflik antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini bukan di Islam aja, di agama lain di juga. Semua. Ayat yang sama itu bisa diinterpretasi untuk kepentingan yang berbeda. Iya, bahkan kita bisa lebih jauh bicara di aspek yang sekuler. Misalnya kalau dalam aspek hukum sekuler, UU ITE bisa ditarik sekaret mungkin. Dan ayat-ayat suci itu bisa lebih melar dari UU ITE kalau ditarik oleh nafsu kita. Ada dalam sejarah Islam Sayyidina Ali dan Muawiyah misalnya. Kemudian sejarah itu selalu ada ya, sekarang apalagi polarisasi di internal umat Islam atau internal umat beragama masing-masing saling mendelegitimasi dengan ayat dan hadis yang sama. Sebenarnya kalau dalam Islam konstruksi itu sudah disiapkan. Ada misalnya transmisi keilmuan yang disebut dengan sanad. Orang silahkan belajar kepada teknologi, tapi ustadz yang mengisi di teknologi itu harus memiliki sanad yang kuat sehingga punya kompetensi. Atau hoax dalam Islam itu ada dalam ilmu hadis, jangan gampang percaya. Bahkan dalam ilmu hadis orang kalau pernah kelihatan kencing sembarangan saja udah integritasnya sudah berkurang untuk merawikan hadis, meriwayatkan hadis. Nah, di era hoax sekarang sebenarnya verifikasi atau tabayun dalam bahasa Islam itu menjadi sesuatu yang penting dan itu sudah ada khazanahnya. Nah, begitu juga dalam hal yang tadi, interpretasi itu menjadi sangat penting. Quran itu suci, tapi interpretasi, penafsirannya itu tidak suci. Maka dia bisa ditarik kemana-mana, sehingga poinnya adalah penafsir-penafsir Al-Quran, pembaca-pembaca dan penginterpretasi ayat-ayat suci, baik itu Islam maupun non-Muslim,
itu termasuk juga ayat-ayat KUHP dan undang-undang, itu harus memastikan dirinya bebas dari pertama nafsu, yang kedua bebas dari kepentingan. Karena itu di Quran la yamassuhu illal mutahharun. Seharusnya yang memegang Al-Quran, kata Quran, adalah seorang yang suci. Secara hukum suci secara lahir, pegang Al-Quran harus berwudu, tapi yang jauh lebih mendalam secara batin harus suci juga ketika dia mau membaca dan menafsirkan Al-Quran. Suci hatinya, jernih pikirannya, tidak bias kepentingan, tidak bias ego. Sehingga kemudian dia yang tunduk kepada kitab suci, bukan kitab suci yang ditundukkan kepada nafsunya. Dia mencari kebenaran di kitab suci, bukan dia mencari pembenaran di kitab suci. Nah, itu murni soal kembali kemudian otoritas dan kemudian otoritas secara kognitif, intelektual maupun secara spiritual. Dia harus punya alat-alatnya, bahasa Arab, ilmu hadis, ilmu Quran, ulumul Quran, dan punya yaitu tidak ada bias ini dan itu dalam dirinya. Dengan kenyataan seperti ini, nggak bisa dimungkiri kan, bahwasanya harus dilakukannya social re-engineering. Iya kan? Agar kita bisa menuangkan nilai-nilai yang lebih positif. Agar interpretasi dari apapun yang dibukukan, diayatkan, itu lebih berkenan ke depan. Nah, itu gimana tuh untuk melakukan social re-engineering atau cultural re-engineering? Iya. Kalau yang diproyekkan oleh saya dalam pengajaran atau dakwah Islam adalah mengembalikan Islam pada aspek spiritualitasnya. Kalau dalam bahasa Islamnya adalah tasawuf. Yang kemudian kalau disebutkan tasawuf, mungkin generasi milenial agak apaan nih tasawuf gak asik deh. Maka saya kemudian kemas menjadi Islam cinta. Disebutnya Islam cinta. Islam yang berorientasi kepada spiritualitas, yang utamanya berorientasi ke dalam, otokritik sebelum mengkritik keluar. Karena kejernihan itu yang dibutuhkan, kejernihan pikiran dan kejernihan hati. Tanpa kejernihan itu tidak akan lahir otoritas-otoritas agama yang kompeten, yang bisa menjadi rujukan. Dan tanpa itu tidak akan lahir generasi muslim yang islami. Ya, cari muslim itu banyak. Riset dari Ma'arif Institute itu menyebutkan kota paling islami di Indonesia itu Denpasar. Justru yang mayoritas non-muslim. Dan yang di bawah-bawah itu justru kota-kota yang Islamnya banyak. Kalau kita nggak percaya kepada riset Ma'arif Institute, riset dari Kementerian Agama tentang indeks kerukunan agama, itu yang rukun justru Bali, Denpasar. Karena memang banyak orang Muslim, tapi tidak ada Islam di sana. Dia tidak menginternalisasi dan tidak menteladankan nilai-nilai Islam. Nah, karena itu dakwah saya adalah dakwah Islam cinta, dakwah tasawuf, dakwah ke dalam. Mari kita benahi diri kita agar kemudian menjadi agen of change, agen Islam, agen Quran dan lain sebagainya. Karena tanpa itu sulit kita berharap kepada luar. Kalau ke dalam diri saja tidak melakukan otokritik, bagaimana kita bisa mengkritik secara genuine, secara fair keluar? Karena itu saya lebih kemudian mengajak generasi muslim milenial secara umum, secara khusus, secara umum generasi beragama atau bahkan generasi yang gak beragama, moralitas ke dalam itu yang harus dibangun. Agar kemudian segala sesuatu ditanam atau dibangun di atas fondasi kejernihan. Tidak fondasi pragmatisme, egoisme, dan lain sebagainya. Memupuk, merawat hal-hal seperti itu tuh bagus sekali. Dan saya tetap percaya itu ada korelasinya dengan kapasitas kita untuk membuahkan kesejahteraan yang inklusif. Ya kan? Sulit juga untuk kita memupuk
kecintaan dan segalanya, tapi nggak ada makanan di atas meja. Anda beberapa kali menyebut polarisasi, ya kan? Polarisasi ini sangat berkorelasi dengan kesenjangan, ya kan? Orang semakin ke kiri, semakin ke kanan. Secara empiris ini nyata karena kesenjangan. Rasio koefisien Gini meningkat 37-38 dibanding angka yang lebih rendah beberapa tahun yang lalu. Kalau itu nggak diobati, semakin sulit untuk kita merawat atau memupuk atau memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki ke depan. Nah, kita bisa ngambil contoh beberapa negara yang multi ras, multi etnis, multi agama. Indonesia sangat multi ras, multi etnis, multi agama. Tapi ada negara lain, contohnya Singapura lah, turunan India, Melayu, sama Chinese. Tapi mereka tuh cukup konsisten, bisa mengedistribusi kesejahteraan. Dan itu bekal mereka untuk bisa terus merawat dan memupuk kerukunan, ya kan, antar multi ras, multi agama, multi etnis. Jadinya mungkin itu basic yang kita harus lakukan untuk supaya ke depan ini kerukunan, toleransi, kecintaan, dan segalanya satu sama lain itu lebih bisa diaugmentasi atau diperbaiki. Iya. Gimana menurut Anda? Sebagian ulama bilang jangan bicara tentang Tuhan dan kitab suci kepada orang yang lapar. Iya. Karena terlalu imajinatif nanti dia. Terlalu imajinatif. Iya. Iya. Bahkan makruh itu sholat ketika kita dihidangkan makanan. Iya. Sholat di depan makanan itu makruh hukum. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah, itu setelah membangun masjid adalah membangun pasar. Iya. Yang kedua dibangun adalah pasar. Iya. Karena visi ekonomi itu sangat penting dalam peradaban, dan karena itu di agama menjadi sangat ditekankan. Iya. Salah satu dari 5 tujuan agama Islam yang disebut dengan maqasidus syariah itu adalah hifdzul mal, menjaga harta benda. Karena ekonomi ini menjadi salah satu dasar, termasuk tindak radikalisme dan terorisme. Iya. Itu meskipun akarnya adalah ideologi, aspek sekundernya itu adalah ekonomi. Biasanya yang dijadikan pengantin-pengantin teroris itu kadang orang-orang miskin dan diajak karena kemiskinannya. Kemudian diprovokasi atau bahkan lebih murah lagi, diprovokasi karena aspek ekonominya. Wah, kamu telah diperlakukan tidak baik. Mari kita melakukan reformasi, revolusi melalui ngebom dan lain sebagainya. Nah, karena itu saya sepakat bahwa visi ekonomi Muslim itu harus. Sebenarnya harapan itu sempat muncul ketika wakil presiden kita punya concern di sana. Tapi memang sekarang masih belum tampak menebal, tampak lebih aplikatif, implementatif aspek itu. Padahal potensi ekonomi umat Islam di Indonesia apalagi itu kan sangat besar ya. Potensi zakatnya saja bisa puluhan atau bahkan ratusan triliun. 80 atau 800 triliun potensi zakatnya. Belum ekonomi kalau dikembangkan ekonomi misalnya ekonomi santri. Apalagi kelas menengah muslim itu kan di era 90-an itu sempat meningkat, sekarang juga sempat meningkat. Bahkan semua brand sekarang mainan dalam tanda petik mainan Islam gitu. Di Islam-Islamkan agar kemudian masuk ke segmen Islam itu. Nah, ya akhirnya perlu ada duduk perkara dan pemikiran serta aksi tentang hal ini. Karena kalau enggak ya budak itu kan utamanya ekonomi aspeknya. Kalau enggak kita akan terus menjadi budak bagi siapa yang membayari kita. Dalam tanda petik. Saya beberapa waktu yang lalu diminta bicara mengenai apa yang terjadi di Gaza. Ya kan? Ya tentunya posisi saya adalah mengutuk apapun yang dilakukan oleh kedua pihak. Itu bukan cermin dari kecintaan dan kerukunan yang dilakukan oleh Hamas ataupun Israel,
Tapi kalau mau ditingkatkan konteks yang terjadi di Gaza, ya itu mereka tuh sangat tinggi keterbatasannya. Akses ke air bersih. Dan banyak yang nggak menyadari bahwa tingkat pengangguran di sana untuk yang anak-anak muda itu di atas 50%. Kalau itu nggak diperbaiki, nggak dijahit, ya sulitlah untuk menurunkan ekstremisme. Dan itu kalau menurut saya simbolik untuk apapun yang siapapun harus lakukan dimanapun. Iya kan? Untuk membina kerukunan, cintaan satu sama lain dan segalanya. Iya, karena kepemilikan akan akses air, akses sumber daya, itu sesuatu yang sangat mendasar dalam Islam. Bahkan secara hukum, apa yang ada di dalam bumi ini kan kalau dalam logika Islam harus dimiliki oleh negara. Agar kemudian terdistribusi dengan baik bagi halayak ramai. Nah, ya tanpa itu kemudian akan terjadi konflik kelas, kecemburuan ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Nah, payahnya ini seolah-olah tidak menjadi urusan umat Islam. Seolah-olah tidak menjadi urusan para pendakwah. Kecuali paling hanya aspek donasi, itu aja yang dikerjakan. Betul. Ekonomi juga begitu. Apa yang disebut dengan ekonomi syariah ya lebih masih kecenderungannya pada aspek akad saja, festival-festival, labeling saja. Tidak mengakar kepada aspek paradigmanya. Karena paradigma ekonomi Islam kan sebenarnya adalah pendistribusian properti, pendistribusian kepemilikan. Jangan sampai mengendap di satu titik atau satu person atau satu kelompok. Itu kan yang sebenarnya dikehendaki oleh Nabi. Karena itu Nabi itu selain bikin pasar, itu bikin sufah. Ahlus sufah itu orang yang miskin, tunawisma, gak punya istri, gak punya apa-apa, ditampung di samping masjidnya Nabi. Baru dari sana Nabi ngajar. Muncullah nama-nama seperti sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an. Itu ya muncul karena setelah dikasih makan dulu, dikasih tempat tinggal, baru kemudian belajar dan kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan Islam. Dalam hal ini hadis. Ya kalau kita merujuk ke sana ya itu yang seharusnya dilakukan. Dan gimana Nabi juga bisa bersahabat dengan orang Yahudi juga di Madinah, ya kan? Salah satunya Abdullah bin Salman yang convert ke Islam juga akhirnya. Nah, bagaimana Nabi juga bahkan melakukan transaksi, menggadaikan barangnya ke orang Yahudi. Iya. Oke, saya mau bicara. Oke, Indonesia ini kan negara Muslim terbesar di dunia, demokrasi terbesar nomor 3 di dunia, populasi terbesar nomor 4 di dunia. Bisa dibilang kita lebih bisa berperan kan, untuk menjembatani, ya kan, antar A dengan B. Apapun yang terjadi di Timur Tengah. Apapun yang bisa dianggap semakin runcing antara Tiongkok dengan Amerika. Kita punya posisi geopolitik, geostrategis yang nggak bisa di-underestimate. Saya ingin tahu pandangannya Habib gimana ke depannya ini. Nah ini udah di bagian di mana kita udah mulai bicara mengenai Indonesia the future nih. Ya kan? Gimana? Iya, sebenarnya Indonesia punya modal besar. Modal sosial maupun modal sejarah yang besar. Pertama, Indonesia punya modal sejarah berupa non-blok. Sejarah kita adalah sejarah anti proksi. Dan salah satu problem dunia, apalagi ya kita bicara problem konflik Israel-Palestina, Tiongkok, Amerika, perang dagang, kita bicara Timur Tengah, itu pure soal proksi. Ada proksi Iran, China, dan kawan-kawan. Ada proksi Saudi, Amerika, dan kawan-kawan. Kita punya bekal sejarah. Kita non-blok. Kita punya bekal sejarah Islam yang tidak terjebak pada aspek politik. Islam kita lebih berorientasi kemaslahatan, tidak politis.
Beda dengan Islam di Timur Tengah. Kemudian kita juga tidak punya logika proksi. Kita nggak terjebak dalam proksi-proksi itu. Mau proksi Iran dan kawan-kawan, proksi Saudi dan kawan-kawan, kita nggak terjebak. Kita dekat dengan semua kelompok, sekaligus bisa jauh dari semua kelompok ketika ada bias-bias proksi di dua kelompok tersebut. Nah, itu sebenarnya modal yang penting. Dan sebenarnya isu Palestina itu menjadi menarik bagi politik luar negeri kita. Karena kita mayoritas Muslim, tidak terproksi, kemudian jelas bebas aktif politik luar negerinya, sehingga isu Palestina seharusnya bisa menjadi panggung diplomasi politik kita untuk bicara dalam skala yang jauh lebih luas. Itulah sebenarnya posisi daya tawar diplomasi luar negeri Indonesia. Palestina itu bisa menjadi panggung bagi kita. Untuk kita bicara tentang Palestina dan banyak hal. Bukan semata hanya untuk nyari panggung, tapi dikarenakan relevansinya kan? Iya, relevansinya. Dan bukan hanya Palestina dan Israel, dunia, karena di sanalah pusatnya sebenarnya. Di Timur Tengah itulah konsep panggung bagi Amerika dan Tiongkok, kemudian bagi semua kepentingan lah. Timur Tengah akan jadi panggungnya. Nah, sebenarnya Indonesia, Afghanistan kan kita sudah mulai berperan kan, melalui Nahdlatul Ulama diundang untuk menjadi pemeran itu. Dan kita tergolong sukses karena Timur Tengah itu satu suku banyak negara, kita banyak suku satu negara. Dan populasi Muslimnya minoritas dibanding di luar Timur Tengah. Betul. Dan Afghanistan itu problemnya ada 7 suku yang terus bertengkar sehingga bangsanya hancur. Kita 7 itu bukan suku, kita suku kan ratusan atau bahkan ribuan. Kita itu 7 perkara menyebut martabak manis. Perkara menyebut martabak manis itu riset menyebutkan kita ada 7. Ada yang menyebutnya di kampung saya disebutnya terang bulan. Di Jakarta disebutnya martabak manis. Ada yang menyebutnya kue Bandung. Ada yang menyebutnya ini dan itu ada 7. Ini keragaman, ini berkah atau bencana kan kita yang menentukannya. Dan kita selama ini sudah terbukti bisa mengelola keragaman ini dengan baik. Tinggal kemudian modul itu yang namanya Pancasila dibawa ke kontestasi yang lebih luas yaitu global. Nah, tapi ya lagi-lagi kan kita masih belum punya keberanian, punya formulasi untuk berdiri di sana. Berdiri di panggung internasional. Dan sebenarnya kan itu utamanya soal diplomasi ya. Karena kan setelah Perang Dunia Kedua itu relatif tidak ada kemungkinan atau peluang perang fisik lagi kan. Semua perang urat saraf. Ya kalaupun ada invasi ke Irak, ke Afghanistan itu dalam skala yang sangat kecil dibandingkan Perang Dunia I dan II. Artinya sebenarnya kekuatannya ada pada diplomasi. Dan Indonesia memiliki peluang besar untuk itu. Dengan realitas demokrasinya, dengan realitas muslimnya, dengan realitas geografisnya. Apa kira-kira yang struktural yang perlu disikapi supaya kita bisa lebih berperan? Kalau saya tuh selama ini berpikir bahwasanya kita tuh kurang naratornya, ya kan, storytellernya kurang, ya kan. Saya curious pandangannya Habib gimana atau apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk supaya kita bisa lebih berperan seperti yang kita inginkan, yang struktural, yang ya sumber daya manusia sebenarnya, yang mengerti paradigma kebinekaan kita, paradigma Pancasila kita, untuk kemudian secara paradigmatik dibawa ke global dan dinarasikan dengan baik juga. Itu kan yang dulu dimiliki Bung Karno. Masya Allah. Bagaimana kemudian berdiplomasi, bernarasi dengan baik. Itu yang dimiliki oleh Agus Salim. Dan mungkin juga soal mentalitas ya Pak kita. Kalau Agus Salim itu kan menganggap orang Barat, orang luar negeri itu iya, dia dengan diplomasi rokoknya. Dijabanin. Sekarang saya pengen loh lihat orang Indonesia itu berani.
ngejabanin siapa aja. Sekarang Secara jangankan di luar. intelektual ya. Iya, sekarang jangankan di luar. Di Bali saja kasus bule gak pakai masker kita gak berani negor kan. Itu kan sempat banyak berita dan viral. Iya. Kita negor sesama orang Indonesia, tapi bule dibiarkan aja. Itu di negeri kita sendiri padahal. Iya. Kemudian banyak beberapa kasus kan bule yang merusak lingkungan di Bali, tapi kita nggak bisa. Itu problemnya ya problem mentalitas. Iya. Dan sebenarnya ini biar lebih santai juga soal mentalitas ini kita perlu belajar kepada orang Madura sebenarnya. Oke. Orang Madura itu punya mentalitas yang sangat tinggi dalam Oke. segala hal. Oke. Misalnya hanya orang Madura yang berani jual bensin eceran di pintu keluar SPBU. Itu logika Nyalinya ekonomi boleh. macam apa? Nyalinya ini? boleh itu. Iya. Dan ketika ditanya kenapa, ya rezeki sudah punya Tuhan. Gitu. Nggak kira ketukar. Kata saya kalau ketukar kan Anda yang untung, Anda punya SPBU, nggak punya SPBU tapi rezekinya SPBU. Dan kemudian misalnya ada anekdot tentang Pak Habibie, presiden kita, katanya ketika Mereka ke bisa Madura, jualan es ke orang Eskimo nggak? nah, Orang Madura. jualan es ke orang Eskimo atau jualan pulsa di depan konter. Konon anekdot Pak Habibie pernah ke Madura, kemudian tiang benderanya ketika upacara tinggi, kemudian kata Pak Habibie, tinggi banget ini tiang bendera. Berapa kira-kira tingginya? Orang Madura naik, langsung dia ukur, 7 meter Pak Habibie. Wah bahaya, kamu ngapain naik? Kan tinggal dibuka bawahnya itu ditidurin. Wah Pak Habibie ini gimana? Kan nanya tingginya bukan panjangnya. Kalau tinggi itu dari bawah ke atas. Kalau dari kanan ke kiri itu panjang. Ada satu kiai Madura yang sedang talqin mayit itu. Kalau datang nanti 3 malaikat kata dia, terus dicolek sama santri. Kiai bukan 3 yang datang kan 2 malaikat nanti dikubur. Diam aja kata dia. Kalau datang 3 malaikat kepada kamu, Kiai 2, diam aja kata dia. Kalau datang 3 malaikat kepada kamu, pastikan yang 1 itu palsu, karena yang seharusnya datang 2. ini gaya ngeles. Iya. Kemudian ya kepercayaan diri yang sangat tinggi sehingga orang Madura ada di mana-mana. Iya. Bahkan beberapa Survive. science kontes sains nasional Iya, fisika penghargaan. itu Iya, kan beberapa pemenangnya itu orang Madura yang kemudian difilmkan, sempat difilmkan. Ya orang Madura. Ya karena itu. Karena dia punya kepercayaan diri yang tinggi. Mentalitas yang seperti itu sebenarnya yang dibutuhkan. Apalagi pernah polisi beli ke toko kelontongan di pelabuhan Suramadu dulu ketika belum ada jembatan. Pak, saya mau, kata polisi ini, dia nggak berseragam, saya mau nyebrang. Tapi saya ini mabuk perjalanan. Ada nggak obatnya? Oh ada kata dia, ini obatnya anti mabuk. Oh ya udah. Dia minum, jamin ya nggak mabuk, jamin pulang pergi. Pas pulang dia datang gebrak meja, jebret kata dia pakai seragam polisi. Kamu ini gimana? Katanya jamin nggak mabuk. Saya minum obat kamu, itu tetap mabuk. Bapak ini gimana? Saya ini polisi kata dia, jangan remehkan loh kamu, jangan main-main dengan saya. Bapak ini justru bapak karena polisi nggak bilang waktu itu. Ini obat Pak, baru untuk darat, laut dan udara Pak, belum ada untuk polisi. Sampean polisi ini kalau bilang dari awal sampean polisi gak saya kasih Bapak, karena ini baru untuk darat, laut dan udara obat anti mabuk ini. Jadi kita sebenarnya butuh kepercayaan diri, mentalitas yang seperti itu. Sehingga orang Madura kan di mana-mana ada, hidup. Bahkan anekdotnya di Kutub Utara aja dia bisa jual sate. Dan ketika jual sate, dia pasti paling enak nomor 2 di dunia. Kenapa kok nomor 2? Soalnya yang nomor 1 pasti Allah. Kata dia. Nggak boleh kita bilang nomor 1. Gitu. Jadi itu kan diplomasi juga, ngeles-ngeles itu. Jadi ya agak-agak kayak orang India. Kayak orang India. Begitu ya? Selalu ada aja jawaban. Ada aja jawaban. Iya. Ini kita bisa mengindahkan humor kan. Iya. Dalam konteks pendidikan. Iya. Kalau mendidik orang dengan humor, itu lengket kan. Nempel. Iya. Iya kan? Dan saya tuh beberapa menit terakhir tuh saya berimajinasi.
Anda tuh bisa menarasikan banyak hal dengan cara yang sangat indah. Saya ngebayang kalau ini bisa dilakukan di seluruh masjid yang ada di Indonesia. Dan Anda memang saya tahu mengambil keputusan yang conscious untuk digitalisasi, ya kan? Karena tentunya reach-nya jauh lebih luas, lebih besar. Nah, gimana sih menurut Anda Indonesia ke depan dalam konteks Islam? Islam yang benar untuk Indonesia tuh gimana? Tentunya dalam konteks yang luas untuk memupuk kerukunan interfaith dengan keyakinan atau agama-agama yang lain. Ya, pertama soal humor. Saya itu menjadikan humor sebagai medium dakwah saya. Mengajak komika, stand up komedian untuk mendampingi saya dalam berdakwah. Mengapa? Karena humor itu paling tidak selain yang disampaikan Pak Gita tadi punya dua keunggulan yang penting sekali untuk dakwah sebagai medium dakwah. Yang pertama, humor adalah bahasa yang dimengerti oleh orang seawam apapun. Bahasa ekonomi nggak dimengerti orang awam. Bahasa filsafat apalagi. Bahasa agama pun tidak semua orang mengerti. Tapi humor semua orang bisa tertawa dengan humor. Dia bahasa yang paling awam. Dan karena itu dia dibutuhkan untuk reach yang luas dalam dakwah. Kemudian yang kedua, humor itu sangat efektif sebagai medium kritik. Ada nama Nasruddin Hoja, Bahlul, Abu Nawas yang mengkritik rezim-rezim Islam pada saat itu dengan humor tanpa tersinggung si rezim ini, si raja, si sultan ini. Nah, itu juga dibutuhkan untuk mengkritik keberagamaan kita yang mungkin perlu dikritik, yang kalau secara langsung mungkin akan menyebabkan kita menyinggung orang lain, maka humor menjadi efektif untuk ini. Termasuk mengkritik kebijakan dan lain sebagainya. Jadi karena itu penting menjadikan humor sebagai medium. Nah, dan juga digital. Karena 2019 data yang saya punya dari We Are Social itu 58% orang Indonesia tersambung dengan gadget. Dan rata-rata menghabiskan waktu 8,5 jam dengan gadgetnya orang Indonesia. Makanya saya sering bercanda, 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam main gadget. Pantesan banyak yang cerai. Karena nggak punya waktu untuk keluarganya. Nah, itu makanya kemudian didigitalisasi. Sekaligus yang paling penting adalah dakwah itu kan mengajak orang yang belum agar masuk. Nah, ini yang sering tidak dilakukan. Orang berdakwah di masjid, di musola, di majelis taklim, hanya memperbaiki orang yang sudah baik. Padahal reach-nya yang luas justru yang di luar sana. Di luar masjidnya. Santri itu hanya mungkin angkanya 4% atau 8% di Indonesia. Yang di luar itu. Karena itu saya misalnya bikin yang namanya kayak pemuda tersesat. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang senyeleneh apapun. Yang tapi mungkin ada di kepala orang. Tapi tidak mungkin dia tanyakan di masjid. Karena khawatir dicurigai apa-apa kalau di masjid. Nggak dijawab malah dimarah-marahin dia. Misalnya ada orang yang membayangkan kalau dosa dan pahala kita 50-50 nanti di akhirat masuk surga apa neraka ya? Ini kan imajinasi yang mungkin bagi orang bercanda. Padahal di suratul A'raf di Al-Quran dibahas secara khusus. Yaitu nanti ada ashabul A'raf, orang yang pahala dan dosanya 50-50. Dia dimasukkan ke surga tapi di akhir perhitungan karena rahmatnya Allah. Jadi itu pertanyaan yang muncul dari pikiran yang tulus artinya. Hati yang tulus. Sehingga muncul pertanyaan seperti itu. Tapi nggak mungkin ditanyakan di forum-forum yang mainstream dari agama. Karena dianggap, bercanda loh. Gitu. Apalagi ada yang lebih nyeleneh. Habib, kiamat itu kan hari Jumat. Nah, negara-negara yang masih hari Kamis atau sudah hari Sabtu gimana? Gitu. Jadi, itu kan bisa jadi memang itu nggak begitu penting pertanyaannya. Atau bahkan bercanda. Tapi itu orang sudah mau menanyakan itu. Artinya sudah mulai tertarik kepada agama. Nah, itu yang kemudian saya manfaatkan untuk menarik mereka ke agama. Dan agama dalam pengertian yang insya Allah saya upayakan segenuine mungkin. Artinya ramah kepada sains, ramah kepada teknologi, ramah kepada perempuan, ramah kepada lingkungan, ramah kepada hak asasi manusia,
yang saleh bukan hanya secara ritual, tapi saleh secara sosial dan spiritual. Ramah kepada nilai-nilai kebangsaan, dan lain sebagainya. Jadi, plus juga ramah yang juga penting kepada perbedaan. Betul. Karena itu saya mencoba memberikan referensi yang luas kepada orang tentang perbedaan itu sendiri. Karena orang akan cenderung membenci dan berkonflik dengan kelompok atau orang yang tidak dia kenal. Iya. Betul. Sehingga kita perkenalkan saja. Karena itu saya duduk bersama seorang tokoh Buddha, duduk bersama tokoh Kristen. Itu bagi saya duduk bersama saja sudah satu pemandangan yang harus dibiasakan. Karena itu saya mendorong misalnya gerakan untuk media sosial diisi dengan monumen-monumen toleransi. Betul. Setiap orang kan pasti punya pengalaman atau punya entitas atau punya monumen di sekitarnya tentang toleransi. Misalnya mungkin ada keluarganya yang non-muslim, ada rekan kerjanya yang non-muslim, duduk bareng, ngopi bareng, foto, masukin ke media sosial. Agar ketika ada foto seorang ustadzah bergandengan tangan dengan biarawati, gak lagi viral. Bukan karena apa-apa, karena sudah gak biasa toleransi di Indonesia. Ketika masih viral, berarti toleransi kita masih minus. Nah, karena itu saya mendorong, ayo kita bikin konten-konten toleransi di sekitar kita. Misalnya ada gereja yang berdampingan dengan masjid, dengan pura, ya difoto, di-share di media sosial. Agar kemudian itu menjadi bagian dari hidup kita, dan kemudian toleransi itu betul-betul terinternalisasi pada diri kita, bahkan di ruang-ruang privat. Karena kalau di ruang-ruang media sosial, ruang-ruang seminar, mungkin kita akan bicara toleransi. Tapi kadang di ruang privat, kita tidak melakukan itu. Intoleransi yang terjadi. Misalnya, yang paling gampang di grup-grup WhatsApp. Itu biasanya, mengapa hoax dan intoleransi banyak di grup WhatsApp? Beberapa riset menyebutkan seperti itu. Atau di grup Facebook. Karena echo chamber itu. Sesama orang Islam akhirnya ngomongin Kristen. Sesama orang Kristen akhirnya ngomongin Buddha. Terus begitu. Karena itu perlu relasi dan komunitas yang inklusif. Untuk kemudian membentuk kebinekaan kita. Pada aspek yang paling privat sekali itu. Saya punya keyakinan, beberapa kali saya menyampaikan bahwasanya selama 2000 tahun terakhir ini, kita dikunjungi Buddha 400 tahun, Hindu 600 tahun, Islam, kolonialisme, kemerdekaan, demokratisasi selama 600-700 tahun. Itu korbannya itu kecil sekali dibanding apa yang kita lihat di Eropa. Jedah 30-40 tahun antara Perang Dunia Pertama dan II aja makan lebih dari 100 juta nyawa. Nah itu banyak anak-anak muda di Indonesia tuh nggak paham mungkin bahwasanya selama 2000 tahun itu kita sangat kental dengan kedamaian. Itu kalau menurut saya bekal untuk 2000 tahun ke depan. Dan kalau kita fokus ke kekayaan kita dalam konteks kerukunan, interfaith dan segalanya, nggak ada alasan kita nggak bisa, bukan hanya merawat, tapi bahkan mengaugmentasi kekayaan-kekayaan seperti itu. Iya kan? Iya. Ya, kita bekal kita terlalu besar sebenarnya. Bahkan bekal itu bukan hanya untuk kita, bisa kita ekspor kemana-mana. Ke Timur Tengah, ke Eropa, ke Afrika, ke Amerika. Saya mau tanya mengenai topik korupsi di Indonesia, ya, dari sisi kacamata Anda. Saya pernah nanya ke narasumber yang lain. Jawaban beliau adalah, ya, kita ini mungkin kurang budaya malu, kita kurang budaya takut, ya kan? Gimana sih ke depan supaya Indonesia itu bersih dari korupsi perilaku, bukan korupsi uang aja? Iya, sebenarnya tegas sikap Nabi kepada korupsi kan ar-rashi wal murtashi finnar. Segala tindak koruptif, baik itu material ataupun imaterial, itu tempatnya di neraka. Dan bahkan Nabi mensifati dalam hadis yang lain, korupsi itu kata Nabi menjangkit kamu. Dia akan membuat ruang gerak kamu menjadi sempit. Nggak bisa kemana-mana. Karena sudah dikunci.
oleh praktek korupsi itu sendiri, sehingga ruang gerak kita nggak mudah untuk mengkritik karena sudah ada jejak korupsi itu, dan biasanya kan saling mengunci antar lembaga, antar person, antar golongan dengan korupsi itu. Nah, memang utamanya menurut saya adalah soal mentalitas. Yang entah itu mau diimpor dari mana terserah. Mau diimpor dari agama, mau diimpor dari budaya, atau mau diimpor dari rasa malu tadi. Karena rasa malu pun dalam Islam menjadi sangat penting. Sehingga dalam salah satu hadis dikatakan, Allah malu kalau ada hambanya yang menengadahkan tangan, tapi Allah tidak mengabulkan hajatnya. Karena malu itu sifat Tuhan. Dan Nabi katakan dalam salah satu hadisnya, memang seorang yang beriman atau berislam, dia harus memiliki rasa malu. Al-haya'u minal iman. Al-haya'u farqul minal iman. Bagian dari keimanan, kata Nabi Muhammad. Nah, malu itu yang sebenarnya juga bisa mengontrol kita. Dan puncak dari rasa malu itu adalah malu pada diri sendiri dan malu kepada Tuhan. Karena mungkin rasa malu kepada orang lain bisa diatasi dengan kesenyapan, kegelapan. Karena korupsi kan biasanya kalau sifatnya material begitu. Atau kemaksiatan secara umum biasanya dalam kegelapan. Digambarkan dalam Al-Quran, itu kemaksiatan, sihir, dan lain sebagainya. Kalau dalam penggambaran Al-Quran, dalam surat Al-Falaq dan An-Nas, itu dalam kegelapan. Artinya dilakukan rahasia, dalam kesendirian. Nah, malu puncaknya adalah pada diri sendiri dan kepada Tuhan. Dan kesadaran bahwa yang terpenting adalah kesadaran yang tidak sekuler, yang tidak sekuleristik, bahwa kita tidak hanya hidup di dunia ini, bahwa pengadilan itu tidak hanya ada di dunia dan bukan yang utama justru di dunia, tapi bahwa kita akan hidup nanti di kehidupan selanjutnya. Itu yang kemudian menjadi intisari dari semua ajaran agama. Kalau di Hindu, Buddha ada karma, ada dharma, dan lain sebagainya. Ada reinkarnasi, kehidupan setelah ini. Dalam Islam juga begitu. Pola pikirnya harus tidak hanya dunia ini, tapi juga akhirat. Sehingga kemudian kita lebih mawas diri dalam segala tindakan kita. Dan keimanan juga adalah kunci agar kita selalu merasa bahwa walaupun tidak ada bos, walaupun tidak ada pengawas, walaupun tidak ada CCTV, ada mata Tuhan di mana-mana. Sehingga kita akan hati-hati dan mawas diri dalam setiap langkah kita. Menarik. Oke, yang terakhir nih. Oke. Kita ngobrol Indonesia 2045. Anda udah usia 57 tahun. Gambarannya gimana sih? Saya melihat begini, ada bonus demografi yang akan kita hadapi di 2030. Beberapa negara gagal dengan bonus demografi ini, Afrika Selatan misalnya. Beberapa negara berhasil dengan bonus demografi ini, Korea Selatan misalnya. Ini kita sedang berada di persimpangan itu. Dan pola pikir, paradigma tokoh agama, tokoh bangsa, pemimpin negara, pemimpin agama harus memberikan orientasi pada visi Indonesia 45 ini. Yang fokusnya adalah pada generasi muda akhirnya. Karena mempertimbangkan bonus demografi itu. Nah, itu menurut saya yang masih belum mendapatkan perhatian besar. Perhatian kepada generasi muda. Pada aspek khususnya pendidikan. Pada aspek kalau kita bicara agama, agama. Itu yang perubahan paradigmatik pada generasi muda kita. Dan itu yang masih belum kelihatan sekarang. Anak muda direformasi, begitu berperan, tapi nyatanya tidak memberikan apa-apa dalam jangka panjang. Jangka pendek melakukan reformasi, tapi jangka panjang. Kemudian anak muda masuk politik dalam kurun waktu 5 tahun ini juga ternyata juga mengecewakan banyak pihak. Problemnya adalah pada mentalitas dan paradigma. Tidak ada perubahan. Yang berubah hanya semangatnya mungkin. Atau yang berubah hanya aktornya. Kita mengutuk maling,
dengan landasan kenapa bukan kita yang maling. Ya. Jadi akhirnya menurut saya ya kuncinya adalah pada perubahan paradigma, perubahan mentalitas yang itu harus disupport oleh semua pihak, dan utamanya pada generasi muda ini menumbuhkan kesadaran paradigmatik, kesadaran mentalistik untuk kemudian menjadi pribadi baru, pribadi Indonesia yang baru, manusia Pancasila yang baru, manusia Indonesia yang baru, manusia Muslim yang baru. Dengan yang kembali kepada nilai-nilai kearifan kita yang sudah ada tadi 2000 tahun, atau kalau paling dekat 1928 Sumpah Pemuda, atau lebih dekat lagi 1945 Pancasila dan Undang-Undang Dasar serta NKRI. Kembali ke nilai-nilai itu, kebinekaan. Kalau kita melihat gelasnya setengah penuh, bukan setengah kosong, dengan asumsi hal-hal seperti itu, kita bisa sikapi secara bijaksana dan positif. Lukisan mengenai Indonesia tahun 2045 kayak gimana sih? Dari kacamata Anda? Oh, Ya, mungkin di kacamata saya, apakah kita lebih bisa berperan untuk perdamaian di Timur Tengah? Apakah kita bisa lebih berperan atau sangat berperan dalam penjembatanan antara Barat dan Islam, antara Tiongkok dan Amerika, dan pengamanan kawasan dan segalanya? Terus secara spiritual gimana? normatifnya kan kita harus optimis ya. Iya. Tapi ya sulit kita tidak, karena kita tidak melihat gejalanya. Kita tidak melihat tanda-tandanya. Tanda-tanda perbaikan. Tanda-tanda perbaikan. Oke. Paling mudah kan itu Jadi gelasnya setengah kosong nih, bukan setengah penuh. setengah kosong, bukan setengah isi. Oke. Karena artinya gelasnya diminum, bukan diisi. Kalau setengah kosong kan masih diminum, berarti akan berkurang terus nih. Karena paling mudahnya kan bahkan secara saintifik itu bisa dipertanggungjawabkan dari media sosial. Iya. Dari media sosial. Saya pernah mengikuti pelatihan dari orang Twitter langsung beberapa tahun yang lalu, pelatihan digital. Itu dia membandingkan dari trending topik saja. Trending topik orang Indonesia dengan orang Eropa, orang Amerika itu jauh berbeda. Orang Indonesia itu yang diributin hal-hal yang nggak jelas. Bahkan sekarang ada kerisauan kan beberapa bulan ini, trending topik kita selalu pornografi di Twitter. Atau permasalahan yang kita ributkan, bumi datar, bumi bulat, hijrah juga, hijrah ritual, keagamaan. Padahal Amerika dan Eropa sudah bicara hijrah ke Mars. Media sosial kita masih hoax di mana-mana. Data yang pernah saya baca 100.000 atau 10.000 website yang penuh dengan hoax yang menyelimuti media digital kita. Netizen kita masih bermental netizen. Jadi ya akhirnya sulit kita untuk kemudian optimis ya. Tapi kan itu otokritik ya. Kita bukan sedang membangun pesimisme, tapi itu otokritik bagi kita. Bahwa kita belum siap Dan apa-apa. konstruktif. Dan konstruktif, tidak destruktif. Artinya kita perlu mempersiapkan banyak hal. Khususnya menurut saya di bidang digital dan pendidikan. Selain juga agama. Saya beberapa kali ngomong mengenai pendidikan, di mana salah satu isu yang sangat struktural itu adalah guru. Kurangnya guru yang berkualitas. Ya kan? Dan kalau saya bandingkan dengan negara-negara lain, itu yang jadi guru itu yang sangat top banget. Lulusan dari universitas, dari perguruan tinggi manapun. Tapi kalau di sini, ini hal yang belum dan sangat perlu disikapi. Kalau itu bisa disikapi, itu sangat bisa berkorelasi. Makanya saya melihat gelasnya setengah penuh. Karena ini struktural, tapi ini sangat dalam kontrol kita untuk kita sikapi. Dan kalau kita bisa pastikan dalam 10-24 tahun ke depan, bahwasanya guru-guru yang boleh ngajar itu adalah lulusan top 5% dari perguruan tinggi, itu sangat bisa berkorelasi dengan budaya yang bisa dibina. Dan budaya apapun, itu yang akan dituangkan dalam interpretasi agama apapun. Dan itu kita bisa berspiritualitas, kita bisa berekonomi, bersosial, berbudaya, apapun lah. Dengan cara yang kalau menurut saya keren banget. Mungkin 2-3 tahun ke depan agak-agak
sulit. Tapi kalau trajektorinya ini 24 tahun ke depan, nggak tahu gimana, saya agak-agak optimis. Iya, sebenarnya optimisme juga bisa dibangun dari bahwa Apalagi kalau ada 100 orang kayak Habib Jafar. Iya kan? Saya dikasih beban langsung berat kepala saya. Gimana Anda bisa mengklonkan? Karena ya saya beda loh. Ngobrol dengan Anda, rasanya tuh sejuk. Iya kan? Karena Anda benar-benar bisa menarasikan banyak dimensi dengan cara yang nyambung dengan zilenial. Apalagi milenial. Iya, kita bisa juga membangun optimisme dari rujukan sejarah bahwa Indonesia akan dibangun dari rumah kosnya Hos Cokroaminoto. Siap. Setuju. Dengan 3 tokoh. Setuju. Yang kemudian mewakili 3 ideologi. Iya. Bung Karno dan kawan-kawan. Jadi menurut saya paling tidak setiap kita harus punya proyeksi Cokroaminotoisme itu. Iya. Membangun sesuatu sekecil apapun untuk bangsa ini. Iya. Oke lah, kita nggak proyeksi terlalu besar. Setiap orang memikirkan punya kosan seperti Hos Cokroaminoto. Tentunya bukan dalam pengertian yang sebenarnya ya, itu simbolik. Punya kosan dalam pengertian punya garapan kecil untuk kemudian menciptakan person per person sesedikit apapun yang bisa mengubah. Iya. Jadi dia mengerjakan sesuatu yang besar. Iya. Saya teringat quote-nya Steve Jobs yang ketika dia mau cari tenaga marketing, kepala marketing untuk Apple, kemudian dia duduk di pabrik Pepsi, kemudian ketika keluar manajer marketingnya, lo mau tetap jualan air gula ini atau mengubah atau dunia? ikut gua mengubah dunia? Iya. Perlu ada pikiran-pikiran seperti itu untuk orang itu melakukan sesuatu yang lebih punya legacy. Nggak hanya 10-20 tahun, bahkan nggak hanya semasa hidup dia, tapi legacy dia setelah mati. Iya. Iya. Karena Walaupun itu- Steve Jobs-nya didepak sama si sekali. Iya, akhirnya. Dan itu makanya saya selalu bilang bahwa orang besar itu berbicara ide. Iya. Orang setengah besar itu bicara peristiwa. Orang kecil bicara orang. ngomongin orang lain, gibah dia. Nah, kita ini kan masih sebatas bahkan bicara peristiwa paling jauh ya. Kita nggak bicara ide. Apalagi di media sosial. Kita di sini khusus mau hanya berbicara mengenai ide. Ide. Iya kan? Iya. Misi kita di sini edukasi, edukatif. Anda juga. Iya kan? Anda punya misi. Pengabdian. Iya. Kita juga secara nggak langsung lah, kita ingin mengabdi. Gimana supaya konten edukatif di Indonesia ini lebih bisa membuahkan skenario di mana orang Indonesia tuh bisa lebih bervisi ke depan. Iya. Iya kan? Mau ngomong kecerdasan artifisial kayak, Iya. mau ngobrol mengenai spiritualitas kayak, Iya. ngobrol mengenai entrepreneurship kayak, ngobrol mengenai apapun lah. Oke, kita jabanin. Iya. Kayak orang Madura tadi. Iya. Iya kan? Semuanya jawaban. Iya. Kalau menurut saya, mungkin yang saya ambil dari sini adalah gimana kita harus bisa ngejabanin. Iya kan? Apa aja. Dan kalau kita tekad begitu, kayaknya bisa tuh. Iya. 2045, keren banget Indonesia. Iya. Karena itu perlu konten-konten semacam ini. Iya. Orang duduk bersama dengan 2 perspektif yang berbeda, Betul. 2 umur yang berbeda, Iya. berbicara tentang ide, Dan dialektika, dialektika. itu penting sekali. Iya, semangatnya dialektika, Iya. bukan dogma, Betul. bukan mau menghabisi, Pokoknya nggak Iya. ada di sini tempatnya. bukan menutup diri. Iya. Itu yang kalau kata seorang filosof Jerman Habermas itu ya ruang publik. Iya. Perlu dia berharapkan ruang digital ini menjadi ruang publik yang sehat, nggak taunya jadi ruang publik yang toksik akhirnya. Itu yang perlu diciptakan. Karena itu saya tuh punya bayangan Pak Gita. Punya ruang publik yang sehat. Siap. Secara keagamaan dan secara kebudayaan serta kebangsaan. Iya. Ada ruang temu. Saya itu dari dulu membayangkan. Alih-alih tokoh agama lain membayangkan punya pesantren, kalau saya membayangkan punya ruang publik. Siap. Punya ruang publik yang cukup besar untuk orang di sana bertukar ide, mengaktualisasikan diri,
dengan gagasan-gagasan yang besar. Entah itu melalui lukisan, artificial intelligence, aplikasi, agama, dan lain sebagainya. Itu yang dibutuhkan. Yang kemudian bisa melahirkan, kalau konteks musisi seperti Iwan Fals, Didi Kempot, dan lain sebagainya. Konteks agama melahirkan seperti Syed Quraish Shihab, dan lain sebagainya. Menurut saya butuh ruang publik sehat yang kita desain sedemikian rupa untuk orang, termasuk sudah ketika orang masuk sana, dia udah gak punya pikiran tentang sandang, pangan, dan papan, sudah kita penuhi urusan itunya. Betul. Karena itu saya membayangkan tuh punya ruang publik, sekarang masih digital ya, tapi punya ruang publik secara fisik, yang bisa menjadi ruang titik temu dari berbagai agama, berbagai gagasan, berbagai ideologi yang sehat. Ketika sampai sana bicara ide, pikiran terbuka, hati terbuka, dan ya berbicara tentang 50 dan 100 tahun ke depan. Dan saya berharap space itu atau ruang publik itu bisa terus mendemokratisasikan ide. Iya. Ya kan? Yang beberapa kali saya sampaikan dengan beberapa narasumber adalah kita telah melihat demokratisasi pipa komunikasi, tapi kita nggak melihat demokratisasi ide. Nah itu sangat paradoksikal. Dan itu paradoks yang kalau menurut saya harus diobati. Dengan fasilitasi forum-forum publik kayak begini, untuk gimana kita bisa terus mendemokratisasikan ide. Dan demokratisasi itu sejauh ini kan hanya bekerja pada level elektoral. Nggak secara substansial. Betul. Ya memang semua orang mulai bisa mencalonkan diri dan lain sebagainya. Tapi secara paradigmatik, substansi demokrasi kan nggak bergerak maju. Ya paling apes kita bisa bilang bergerak di tempat lah, kalau nggak mundur. Wow. Ada lagi pesan-pesan akhir, Habib? Itu aja mungkin, agar tidak menjadi yang terakhir. Siap. Jadi nggak kita kasih pesan akhir. Siap. Terima kasih banyak loh. Terima kasih Pak Gita. Ya. Teman-teman, itulah Habib Jafar, pendakwah milenial. Terima kasih. Inilah Endgame.